Fa ma'na al-walijah hiya al-batanah ay al-mahabbah. Arti daripada walijah tadi bisa diartikan juga mahabbah, artinya cinta. Fakhudh bihim, kenalilah mereka, walijah, supaya kamu cinta. Karena orang akan merugi dunia maupun akhirat, bahkan tidak akan selamat di akhirat jikalau tidak cinta kepada turunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ente kembali kepada hadis yang dua sumber berbeda sebenarnya, yang disebut dengan as-saqalain, dua pusaka yang berat. Salah satu hadis Nabi bilang Al-Quran dan Sunnah, satu lagi Al-Quran dan Itrah. Al-Quran dan Sunnah, kata Nabi, aku tinggalkan dua pusaka yang berat, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat. Yang pertama Al-Quran, kitabullah. Yang kedua As-Sunnah. Riwayat lain, dan itu sahih riwayatnya, sahih Muslim, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua wa itrati ahla baiti, turunanku ahla baitku. Karena kedua-duanya ini tidak akan terpisah sehingga keduanya itu berjumpa denganku di telaga. Maka disitulah jangan pernah keluar dari Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan jangan pernah keluar dari thariqah para ahlul bait sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Karena pemusuh-pemusuh ahlul bait itu dari zaman Rasulullah sudah ada. Kalau zaman sekarang semakin ada, nggak kaget gitu. Karena dari dulu keturunan Rasulullah itu yang cinta sama mereka itu bisa dihitung. Yang cinta mulut banyak, cinta hati bisa dihitung, dan itu nggak semua orang bisa. Nah, yang cinta mulut banyak. Ketika Sayyidina Husain alaihissalam, beliau ketika ke Karbala ingin membela agama, ingin membela yang namanya apa? Kepemimpinan sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Beliau keluar, ada sebagian sahabat ingin ikut, beliau larang. Dan banyak juga yang tahu yang nggak ikut. Nah, itu kembali kepada kecintaan, sejauh mana cintanya. Cuman bukan berarti yang nggak ikut nggak cinta ya. Mereka banyak juga yang cinta, cuman karena dilarang. Cuman ada yang tahu yang nggak peduli. Cuman dengar Imam Husain itu dipenggal lehernya baru nangis. Nah, ini yang disebut cinta apa ini? Cinta lisan. Cinta itu harus dari hati. Inti mau mati sekarang, mau besok, mau lusa, sudah pasti mati. Lebih baik mati membela agama, lebih baik mati membela Rasulullah, dan lebih baik mati membela turunan Rasul yang di jalan yang benar. Bukan yang nggak di jalan yang benar. Yang nggak di jalan benar itu jangan diikutin. Cinta tetap kita hormatin karena darah daging Rasul. Cuman ngikutin nih jangan, karena melenceng dari Rasulullah. Cuman kalau sudah turunan Rasul, sejalan dengan Rasul, udah harusnya kita cintai. Al-Imam Asy'arani yang kita baca kitab itu Wasiyatul Mustafa, yang pernah kita baca kitabnya, beliau itu nggak pernah mau baca kitab, buka taklim, kecuali harus ada habaib yang datang meskipun anak bocah. Mau anak kecil sekalipun disuruh datang, buka majelis dengan suratul Fatihah, dikasih tuh mic. Dia ulama besar, saya nggak kenal Imam Syarani di zaman itu di Mesir, alim besar. Cuman nggak pernah membuka taklimnya kecuali harus ada turunan Rasul yang buka majelis dengan suratul Fatihah. Kasih mic, baca. Saya bukan ulama, baca. Kalau nggak ada nggak mulai nih. Nggak bakal dibuka, nggak bakal dimulai. Nah, itu namanya mahabbah. Itu disebut dengan cinta. Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah cerita jalan dengan dia punya murid-murid, ternyata dalam perjalanan ada anak-anak bocah main bola. Di antara mereka ada turunan Rasul yang main. Muridnya maju mau disingkirin, dipikir gurunya mau lewat nih. Imam Ahmad bin Hanbal, saya nggak kenal beliau. Imam Ahmad larang, kata Imam Ahmad biarin sampai mereka capek baru kita lewat. Kenapa segitunya? Salah satu ada turunan Nabi di situ. Nah, itu namanya mahabbah. Zaman sekarang susah ya nemuin orang begitu ya. Kalaupun ada, siap-siap dimusuhin. Siap-siap dimusuhin sama yang tidak pro dan tidak cinta kepada ahlul
Ahlul Bait tergantung kita sejauh mana kita mau ikut. Maka Nabi bilang ente mau mati kapanpun masih mati, lebih baik ente mati membela daripada mati membenci. Itu udah pasti ente akan sengsara, la di alam kubur wala di hari kiamat.